Tugu Teofani kita, dari terrestrial kepada celestial, dari bumi kepada surga. Haleluya. Karena Tuhanlah yang menciptakan semuanya itu. Bagi orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah mendapatkan berkat, adalah harta yang tidak dibandingkan, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Firman adalah harta kita yang tidak bisa dimakan oleh sengat, sekalipun belalang-belalang. Tapi hanya mempelai wanita yang bisa menikmati dan memakan firman. Haleluya. Kita tahu bahwa firman adalah makanan kita. Itu adalah kehidupan rohani, kehidupan jiwa yang membawa kita kepada terang. Haleluya. Kita tahu bahwa hidup kita sedang ada di dalam terang waktu senja, di dalam kecaman. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kudus, yang kekal di dalam surga, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Engkau Tuhan sudah memilih kami dan memiliki kami sebelum masa tiada. Sesuai dengan kitab yang tertulis di kitab Efesus 1 ayat 4. Haleluya. Terima kasih Bapa, programmu yang sempurna sudah terungkap atau tersikap di akhir zaman ini Tuhan. Untuk supaya setiap mempelai wanita yang ada di dunia ini Tuhan datang dan bangkit untuk menyongsong Tuhan, menyongsong firman, untuk supaya segera melakukan firman dan kehendak Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, kami tahu bahwa mempelai wanitamu tidak akan pernah meninggalkan seorang pengembala. Itulah Engkau sendiri Tuhan. Dan Engkaulah penuntun kami. Dan Engkaulah membawa kami kepada seluruh jalan benar. Engkaulah membawa kami kepada rumput yang hijau. Engkaulah membawa kami kepada air kehidupan. Kami tahu bahwa semuanya itu Tuhan berasal daripada dirimu sendiri. Engkaulah yang memberi kami minum, dan Engkaulah yang memberi kami makan. Terima kasih Bapa di surga. Kami tahu Tuhan bahwa kami penuh dengan kesalahan, perbuatan yang kurang baik. Tapi Bapa yang baik, Engkau selalu membawa kami. Engkau selalu menopang kami supaya kami Tuhan tidak sampai jatuh dan tidak sampai tergeletak. Kami tahu Tuhan bahwa tangan-Mu yang kuasa, yang perkasa Tuhan akan membawa kami dan memberikan kami minuman yang hidup, yaitu air Tuhan, sebagaimana Engkau memberikan kepada wanita Samaria. Sebagaimana Tuhan Engkau memberikan air kepada bangsa Israel ketika mereka keluar dari bangsa Mesir. Dari Mesir Tuhan, Engkau memberikan memberikan air Tuhan dan makanan bagi mereka. Demikian mempelai wanitamu di akhir zaman ini Tuhan. Engkau mengampuni segala perbuatan-perbuatan tidak baik yang dilakukan oleh hamba. Engkau berbadan. Haleluya. Dan menyucikan segala kesalahan lewat darah Tuhan. Itulah rencanamu yang indah dan sempurna bagi umat, bagi pilihan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami akan membacakan spirit dari Tuhan. Dan Roh Kudus akan melatih.
melihat bagaimana kondisi dunia ini, bagaimana keadaan dunia ini, apa yang sedang terjadi di hari-hari ini, apa yang sedang kita lihat dan berlangsung tampil di hadapan kita atau di depan kita, manapun kita pergi. Berbagai macam hal yang terjadi, sehingga keluarga kita pun mengalami kepahitan, ya, kepahitan secara rohani dan jasmani, sehingga dia bisa dibawa oleh dunia ini, sehingga dia bisa diikat oleh dunia ini, sehingga dia terikat dengan dunia. Dan apa yang sudah terjadi, dan dia mengakibatkan dan mengakhiri, sehingga dia adalah saudara kita, saudara keluarga daging kita. Dan orang-orang melihat, bahkan saya sendiri pun melihat, dia selalu cenderung dan dipengaruhi oleh kebijakan. Dia tidak peduli dengan siapapun. Dia hanya terikat dengan minuman yang terkandung dengan alkohol. Karena bagian dari darahnya sudah menyatu dengan minuman tersebut, sehingga dia tidak bisa dipisahkan dengan minuman tersebut. Kenapa? Karena mereka lah yang saling bertukaran pikiran. Dia tidak pernah bertukar pikiran dengan siapapun, sekalipun kepada makhluk. Dia hanya bertukar pikiran dengan minuman yang mengandung alkohol, sehingga mengakibatkan mengembangkan racun yang ada di dalam. Sehingga ketika saja apa yang sedang terjadi, dia meninggal, mati. Apakah ada pengharapan lagi yang di hari akan mendatang, yang di hari yang akan datang? Sama sekali tidak ada. Dia sudah mengakhiri hidup. Apakah dia bertobat nanti di kerajaan surga? Bahkan pun dia tidak akan melihat kerajaan surga. Kenapa? Karena firman Tuhan tidak ada di dalam hidupnya selama ini. Pahitnya seorang pria, seorang laki-laki yang masih pemuda, yang masih lajang, meninggalkan keluarganya, meninggalkan akhir hidupnya, meninggalkan segala sesuatunya, sehingga dia tidak bisa mengadu kepada siapa. Betapa jahatnya dunia ini sekarang untuk merayu dan membujuk orang-orang supaya masuk ke dalam maut, kematian. Haleluya. Tetapi kita selalu berdoa pada keluarga kita yang ditinggalkan, supaya mereka mau merindukan firman, supaya mereka mau merindukan Kristus, supaya mereka mau masuk ke dalam kebenaran, supaya Tuhan memulihkan hidup mereka, supaya mereka dilahirkan kembali, supaya mereka memiliki iman sampai kasih akan saudara-saudara. Haleluya. Supaya mereka memiliki hidup yang kekal. Haleluya. Jadi kita berwas-was. Sekalipun kita melihat ada orang yang melakukan yang jahat, melakukan kesalahan dan lain sebagainya, kita hanya sekedar melihat saja. Tapi jangan dipengaruhi oleh dunia. Karena kita tahu bahwa dunia ini adalah mematikan. Hanya tinggal sampah. Dunia ini akan dibakar. Dan tidak berarti. Karena dunia ini tidak berdampak bagi Tuhan.
Ini adalah sementara waktu. Itulah sebabnya bahwa setiap orang yang percaya, yang mau menerima dan melakukan firman Tuhan akan memiliki hidup yang kekal. Dan mereka tidak akan turun dihukum. Kenapa? Karena sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yohanes 5. Haleluya. Itu tertulis di Yohanes 5 ayat 26, 27 kalau nggak salah. Haleluya. Yohanes 5 ayat 24. Baik, bagaimana tentang pembahasan kita minggu kemarin yang adalah orang-orang yang durapnya zaman. Kita akan lanjutkan pembahasan kita dan kita langsung saja membuka kitab kita. Bacakan sebagian daripada firman yang tertulis di 2 Timotius 3. Haleluya. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi fitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengingatkan diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Belakang tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang-orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikianlah juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Haleluya. Kita lihat di Lukas 14 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Lukas 14 ayat 1 sampai 8. Yesus mengatakan sesuatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belahlah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, Walaupun tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu,
ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah mendapati iman di bumi? Haleluya. Kita baca, ya, tulis di kitab Yeremia 29 ayat 10 sampai 13. Yeremia 29 atau mulai dari ayat 25 saja, dari 11 sampai 12. Maka seluruh negeri itu akan menjadi reruntuhan dan ketakutan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Kemudian sesudah genap ke-70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan, maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka, juga kepada mereka orang-orang Kasdim, dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Aku akan menimpakan kepada negeri ini segala apa yang kufirmankan tentang dia, yaitu segala apa yang tertulis dalam kitab ini, seperti yang telah dinubuatkan Yeremia tentang segala bangsa itu. Dan mereka pun juga akan menjadi hamba kepada banyak bangsa-bangsa dan raja-raja yang besar. Aku akan menggajar mereka setimpal dengan pekerjaan mereka dan setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Yeremia 29 ayat 10 sampai 13. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rencana damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Haleluya. Jadi apabila orang-orang yang berseru kepada Tuhan menanyakan dia dengan segenap hati, dia akan memberikan kepentingan, dia akan memberikan segala sesuatu kepentingan bagi umatnya yang percaya kepada Tuhan dan yang mau melakukan kehendaknya. Haleluya. Jadi kita lihat itu tadi berbicara tentang kebenaran dan dusta, antara terang dan gelap, antara firman Tuhan dan perkataan-perkataan manusia. Haleluya. Jadi kita lihat bagaimana tentang perjalanan Yudas Iskariot. Nah, dia telah ditetapkan kepada penghukuman dan duduk di sana di hadapan Yesus. Dan Yesus memberitahu dia, engkaulah orangnya.
apapun yang hendak kau berbuat dan apapun yang harus kau berbuat, berbuatlah dengan segera. Haleluya. Berbuatlah dengan segera. Di kitab Yohanes 13 ayat 23 sampai 27. Coba dibacakan sebentar. Namanya membaca. Yohanes 13 ayat 23 sampai 27. Dapatkah orang Tibia mengganti kulitnya? Yohanes 13 23 sampai 27. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar tegak kepadanya di sebelah kanannya. Nah, Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." nah. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apakah yang hendak berbuat? Berbuatlah dengan segera." Amen. Haleluya. Jadi Yesus Kristus tidak pernah berpanjang-panjang untuk memberitakan itu dan ini dan lain sebagainya. Karena firman yang keluar dari mulut Yesus Kristus adalah kehidupan. Haleluya. Jadi apa yang hendak dia katakan itu akan terjadi. Dan itu akan nyata. Haleluya. Itu akan nyata. Dan apa yang harus kau perbuat, berbuatlah dengan segera. Dia tahu apa yang sedang ia berbuat. Tetapi demi 30 keping barang itu. Dan popularitas telah menjual Tuhan Yesus Kristus. Seorang dari murid-muridnya, bendahara gereja, Yesus menyebut dia temannya, saudaranya. Haleluya. Bukan, Yesus Kristus tidak pernah menyebut dia adalah setan, tetapi dia adalah temannya. Haleluya. Tetapi Alkitab berkata, ia dilahirkan sebagai anak kemudasan, sebagaimana Yesus dilahirkan sebagai anak Tuhan. Haleluya. Jadi apa yang sedang terjadi? Apakah sudah tampil pengkhotbah yang menyampaikan firman Tuhan, tetapi dia memelintirkan firman Tuhan sehingga menyesatkan orang-orang. Tetapi apa yang sedang terjadi kepada murid 11? Sekiranya mungkin, karena orang pilihan itu tidak dapat disesatkan. Mempelai wanita tidak dapat disesatkan. Tetapi bagi penentuan, sekalipun itu temannya tahu, saudaranya atau muridnya, kalau dia sudah ditentukan menjadi anak kebenaran, sebelum dasar dunia ada, dia akan menjadi anak kebenaran. Haleluya. Jadi tidak boleh, ya, yang A sudah diberikan Tuhan, maka tidak bisa dibuat manusia menjadi B. Jadi kita lihat bagaimana tentang mempelajari, melihat apa yang sedang tampil di hadapan kita. Haleluya. Apa yang sedang tampil di hadapan kita di akhir zaman, dan sudah ada contoh sebelum akhir zaman ini.
apa yang sedang dilakukan di zaman para rasul, apa yang sedang dia lakukan pada zaman Nabi. Siapakah Nabi yang benar? Siapakah Nabi palsu? Siapakah Rasul yang benar? Siapakah Rasul palsu? Siapakah sebenarnya murid-murid Yesus Kristus yang disebut tadi, yang tertulis di kitab Yohanes tadi. Jadi kita lihat bagaimana seorang Mika. Haleluya. Dia adalah seorang nabi. Jadi orang-orang yang diurapi, Alkitab mengatakan bahwa mereka adalah nabi-nabi. Sama seperti ia mengatakan bahwa Bileam adalah seorang nabi. Kita bandingkan, seorang nabi adalah yang menyampaikan pesan. Apakah Bileam menyampaikan pesan? Apakah Mika menyampaikan pesan? Tetapi pesan apa yang disampaikan? Haleluya. Bileam menyampaikan pesan yang sudah dikatakan Tuhan, karena dia bertanya kepada Tuhan. Dia menyuruh dia untuk dilakukan. Tetapi bukan kehendak Tuhan yang dilakukan. Itu persoalannya. Haleluya. Dia mendengarkan suara Tuhan. Dia mau menerima suara Tuhan. Tetapi dia tidak mau melakukannya. Sehingga cara menyampaikan pun tidak jelas. Karena Tuhan tahu apa yang diingini oleh Bileam. Politik apa yang ada di dalam dirinya. Haleluya. Dia hanya menginginkan puji-pujian. Dia hanya menginginkan pangkat. Dia hanya menginginkan supaya dia dikagumi oleh semua orang. Haleluya. Dia tidak mau supaya dia orang yang benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Jadi kita tahu bahwa ada di antara mereka yang bernama Mika, yang diurapi oleh Tuhan dan diutus oleh Tuhan dengan firman Tuhan. Jadi ada seorang Zedekia yang mengira bahwa ia diutus oleh Tuhan. Ia diurapi oleh Tuhan, tetapi ajarannya bertentangan dengan firman Tuhan. Disitulah ketika dia mendengar suara Tuhan, dia menyampaikan kepada orang-orang yang tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh Tuhan. Dia memelintir. Dia memberikan perkataan-perkataan yang manis, yang tidak ada tertulis. Contohnya di hukum Taurat kira-kira seperti itu. Atau perkataan Tuhan. Jadi itulah sebenarnya sehingga menjadi muncul Kristus palsu. Mengadakan tanda-tanda yang dahsyat akan menyesatkan orang-orang. Haleluya. Jadi kedua-duanya diurapi. Kedua-duanya diurapi. Jadi kita lihat apa yang telah dijanjikan oleh firman kepada Ahab, nabi sebelum dia. Nabi sebelum dia adalah Elia. Sebelum Ahab tampil, nabi adalah seorang nabi adalah Elia pada waktu itu. Salah seorang nabi terbesar di zamannya. Itu adalah nabi yang telah dibuktikan benar. Nabi yang telah dibuktikan itu berkata bahwa karena Ahab telah melakukan kejahatan ini, maka anjing akan menjilati darahnya. Haleluya. Dan anjing akan memakan Ismail. Dan tubuhnya akan menjadi tahi hewan di ladang. Siapakah yang mengatakan demikian? Adalah Elia. Haleluya. Jadi bagaimana
Kita bisa orang percaya atau kita memberkati apa yang telah dikutuk oleh Tuhan? Atau bagaimana kita bisa mengutuk seperti yang Bileam katakan, apa yang sudah diberkati Tuhan? Haleluya. Jadi apa yang sudah diberkati oleh Tuhan tidak boleh dikutuk. Ya, amin. Haleluya. Jadi apa yang sudah dikutuk Tuhan tidak boleh diberkati. Tetapi para nabi itu tulus, tidak meragukan bahwa mereka adalah orang yang baik, orang yang terhormat. Sebab untuk menjadi seorang nabi di Israel, kita tahu harus menghormati, atau harus terhormat. Atau bahkan hanya untuk menjadi seorang Israel. Haleluya. Jadi kalau mereka memerintah, dilempari dengan batu, oleh karena perbuatannya, mereka akan dilempar dengan batu. Haleluya. Tetapi bukan berarti semuanya itu bisa dilakukan. Karena nabi pun yang benar dilempari juga dengan batu. Kita lihat. Nabi yang benar di mata Tuhan dilempari dengan batu, dibunuh dan digantung dan lain sebagainya. Kita sudah melihat apa yang sudah diperlakukan banyak orang kepada Elia. Haleluya. Jadi kita lihat di zamannya Ahab, Isabel, di zamannya Elia, dan juga di zamannya Zedekia, di zamannya Mika, kita lihat. Di zamannya Hilma, apa yang sedang dilakukan Zedekia kepada Mika? Haleluya. Apa yang sedang dilakukan? Bahwa Zedekia mengira bahwa Mika itu adalah orang yang kecil, yang tidak dapat dihitung. Sok-sokan menjadi orang yang penafsir. Sok-sokan orang penyambung suara Allah. Zedekia selalu bertentangan dengan Mika. Mana bisa, mana boleh roh Tuhan pindah kepada kamu, Mika. Dia mengatakan seperti itu sehingga Zedekia pun langsung menampar pipi Mika. Haleluya. Apa yang sedang berlangsung pada waktu itu? Dia tidak bisa melakukan dan gagal melihat kebenaran. Gagal melihat firman Tuhan pada waktu itu. Haleluya. Kita lihat bagaimana kisah tentang Zedekia dan Mika. Itu tertulis di kitab 1 Raja-Raja 22 sampai 24. Bisa kita baca ya suatu hari. Jadi kita akan mengadakan ya, kita mengadakan sebuah tanda. Dikatakan Mika dan Zedekia pada waktu itu. Kita akan mengadakan sebuah pertarungan terakhir tentang hal ini. Kalau begitu, seperti Elia, nabi sebelumnya, dan jika ia adalah anak Tuhan, orang-orang percaya akan tinggal dengan nabi tersebut. Haleluya. Karena demikianlah firman Tuhan. Jadi bagaimana jika Zedekia berkata, oh aku tahu nabi. Nabi itu berkata demikian. Tetapi itu untuk generasi yang akan datang. Itu untuk waktu yang masih lama. Dari sekarang. Haleluya. Sehingga dia berkata, tunggu sampai aku melihat penglihatan dari Tuhan. Dan kemudian aku akan memberitahu kamu. Haleluya. Jadi apa yang saya lakukan? Lalu engkau mengatakan hal yang sama.
Sehingga ia berkata, aku hanya akan mengatakan apa yang Tuhan katakan. Haleluya. Aku hanya akan mengatakan apa yang Tuhan katakan kepadaku. Siapa yang mengatakan demikian? Mika. Jadi tidak dikurangi dan tidak ditambah. Haleluya. Apa yang dikatakan Mika? Aku tidak dapat menambahkan satu kata kepada itu, atau mengurangi satu firman dari itu. Haleluya. Sebelum tampilnya yang tertulis di kitab Wahyu 22:18-19. Nabi-nabi dan nabi yang pertama sudah mengatakan hal seperti itu, sehingga Rasul Paulus pun mengatakan hal yang sama. Haleluya. Jadi maka malam itu dalam doa Tuhan datang kepadanya dalam penglihatan. Ia keluar keesokan paginya, ia berkata, di sana ada 2 nabi, laki-laki yang berdebat di antara bangsa itu. Dalam pandangan orang-orang yang terkenal, orang-orang yang hebat pada waktu itu adalah Zedekia yang sudah terkenal. Ia adalah nabi. Haleluya. Jadi oleh raja, ia adalah para kepala dari semua nabi lain dalam organisasi mereka. Ia telah dijadikan oleh organisasinya. Kita lihat. Zedekia dijadikan oleh organisasi mereka sebagai kepala dari mereka semua. Berarti tidak lain bahwa dia adalah seorang, mungkin ya bisa disebut seorang paus Zedekia. Jadi mungkin yang paling berpengetahuan, yang paling berpendidikan, yang lebih memenuhi syarat untuk pekerjaan itu. Tetapi kita lihat dia diurapi dengan Roh Kudus. Sebab ia disebut seorang nabi. Tentu bukan hanya nabi biasa. Ia adalah seorang nabi Ibrani. Kita perhatikan. Jadi dia berkata, Tuhan berfirman kepadaku, buatlah bagiku 2 tanduk besi ini. Sebuah lambang. Seorang nabi biasanya memberikan lambang. Ia berkata, buatlah tanduk-tanduk besi itu. Roh Kudus berfirman kepadaku. Haleluya. Ambillah ini. Urapan yang telah memberkatiku. Jangan anggap ini sebagai berkorban, tetapi untuk menyampaikan maksudnya. Jadi Roh Kudus yang berbicara dalam bahasa roh melalui aku, katanya. Haleluya. Jadi pribadi yang telah membuktikan aku. Ia berkata, ambil tanduk-tanduk ini. Dan dengan itu. Dan dengan itu. Dan lain sebagainya. Memberitahu kepada raja bahwa ia akan menanduk Syria keluar dari negeri ini. Dan aku akan mengembalikan kepadanya tanah itu yang memang milik Israel. Haleluya. Itu tertulis di kitab Bilangan 23 ayat 1. Jadi itu hampir sama seperti Bileam. Bileam berbicara secara berdasar seperti Musa. Jadi Musa, angka Tuhan yang benar adalah 7. Dan Bileam berkata, dirikanlah bagiku 7 mezbah, 7 korban yang tahir, lembu-lembu dan 7 ekor domba jantan. Itu berbicara tentang kedatangan anak manusia. Pada dasarnya ia sama benarnya seperti setiap orang dari mereka. Dan di zaman Zedekia pada dasarnya benar. Sebab tanah ini milik kita. Kita lihat. Mengapa orang Syria dan Filistin itu di sana menyenangkan perut mereka. Mengenyangkan perut mereka. Anak-anak mereka dan sebagainya.
dengan makanan yang tidak didapati oleh anak-anak kita, katanya. Haleluya. Padahal Tuhan telah memberikan tanah ini kepada kita. Tuhan sudah memberikan tanah itu kepada Abraham yang sudah dijanjikan. Tetapi kenapa bagian daripada keturunannya bisa menjadi budak? Bisa menjadi budak di istana kerajaan Nebukadnezar selama 70 tahun. Kita bayangkan. Tetapi semuanya itu adalah kehendak Tuhan. Haleluya. Jadi di sini Zedekia mengira bahwa ia benar. Sedangkan Mika berkata, biarlah aku bertanya kepada Tuhan. Maka ia datang ke sana pagi berikutnya dengan beginilah firman Tuhan. Ia telah menguji penglihatannya dengan firman. Haleluya. Jadi jika ia telah berkata kepada Zedekia, apakah kau tahu apa yang dikatakan oleh Nabi dalam Alkitab ini? Apa yang akan terjadi terhadap orang ini? Tetapi bukan pada saat ini. Karena orang ini adalah seorang yang terhormat. Ia sedang berusaha. Jangan gagal untuk mendapatkan ini. Ia sedang berusaha untuk mengembalikan kepada gereja hal-hal yang merupakan milik gereja. Jadi ia sedang berusaha mengembalikan propertinya, bukan hal-hal rohani. Itulah sebabnya Zedekia salah tafsir. Sedangkan firman Tuhan berkata 70 tahun. Dia mencoba menyebutkan tahun yang salah. Haleluya. Jadi ia melihat penglihatan dan maka ia berkata, Tuhan berfirman kepadaku, sekarang lihat orang itu tulus. Ia berkata, buatlah tanduk-tanduk ini dan naikkanlah ke atas sana ke hadapan raja dan doronglah ke arah barat atau ke arah manapun tanah itu berada dari tempat mereka berdiri. Haleluya. Dorong. Dan itu akan merupakan beginilah firman Tuhan, bahwa itu akan memperoleh kemenangan dan kembali sebuah kemenangan bagi gereja. Akan menghalau mereka. Jadi datanglah Mika ke sana, dikatakan, sekarang engkau berikan nubuatmu. Majulah, tetapi aku akan melihat Israel seperti domba-domba bercerai-berai, tidak mempunyai domba, ia tidak mempunyai gembala. Haleluya. Jadi sangat bertentangan seperti yang dikatakan Zedekia. Jadi kedua-duanya nabi. Satu-satunya cara mereka pada waktu itu melihat perbedaan di antara mereka adalah perkataan siapa yang paling benar. Itulah sebabnya ujilah dengan firman. Hal yang sama yang berlangsung di akhir zaman. Sesuai dengan Malaki 4, 5 dan 6. Wahyu 10, 7 adalah seorang nabi yang diutus Tuhan. Ujilah dia dengan firman. Haleluya. Ujilah dia dengan firman. Sehingga dia pun berkata, tak kujikan seorang pun mengajar. Karena dia menunjukkan di 1 Timotius 2. Haleluya. Bagaimana sikap orang laki-laki dan perempuan di dalam ibadah jemaat. Bagaimana tentang baptisan. Haleluya. Bagaimana dengan pakaian. Semua dibenarkan dan ditunjukkan oleh seorang nabi apa yang tertulis dalam Alkitab. Sehingga Zedekia pun, bukan begitu. Kan ini kan, itu kan sudah berlalu. Itu kan bagi murid-murid Yesus Kristus. Ini kan di zaman Musa. Itu kan di zaman Farisi dan Saduki dan lain sebagainya. Bukan di zaman ini.
Jadi kalau memang Alkitab tidak berlaku di zaman ini, mau apa yang disampaikan oleh nabi, mau apa yang disampaikan oleh pengajar kepada jemaat. Haleluya. Sehingga mengatakan hal-hal apa yang dikehendaki dirinya sendiri, yang dia inginkan itulah yang disampaikan. Sehingga nabi pun menguji dengan firman. Setelah Nabi menguji dengan firman, maka hatinya panas dan mukanya muram. Sehingga mengatakan Nabi Malaikat 45 dan 6, dia adalah seorang setan, penipu, pendusta, pembohong. Hal yang sama yang dilakukan oleh Zedekia kepada Mika. Hal yang sama yang dilakukan oleh Ahab dan Isabel kepada Elia. Semua berlangsung. Bagaimana di zaman Kristus? Hal yang sama. Sehingga Kristus pun dikatakan bahwa dia adalah penghulu setan, Beelzebul. Sehingga dia langsung disalibkan. Jadi sekalipun Yesus memakai seorang yang sudah terkutuk, sekalipun Yesus bersama-sama dengan dia, tetapi lihat, ujilah dia dengan firman. Apakah dia cinta kepada dunia? Nampak dari perbuatannya. Sehingga hanya sedikit uang, hanya 30 sikel perak. Hanya itu yang bisa membinasakan dia. Sehingga Yesus diserahkan dan disalibkan. Haleluya. Itu adalah sebagai perlambang dan contoh di akhir zaman ini. Haleluya. Jadi kita perhatikan apa yang terjadi sekarang. Dia berkata, aku telah melihat Tuhan. Mika telah melihat duduk di atas takhta di sorga. Dewanya berkumpul di sekelilingnya. Dia berkata, siapakah yang dapat kita utus untuk turun dan menyesatkan Ahab? Untuk menggenapi perkataan Elia, nabiku yang telah terbukti, aku telah mengatakan bahwa ia akan datang. Dan Elia memiliki firmanku. Dan langit dan bumi akan berlalu, tetapi firmanku tidak akan berlalu. Tidak akan pernah gagal. Aku tidak peduli betapa modernnya mereka, atau alangkah baiknya mereka, atau betapa pendidikannya mereka, atau alangkah benarnya mereka.